Shalom semuanya, saya Pastor Edi Chang menyambut Anda semua beribadah di Fresh Generation Community Church FGCC Malaysia. Saya juga menyambut Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di FGCC. Welcome home. Nah, tujuan kita beribadah kepada Tuhan adalah untuk kita menyembah Tuhan. Penyembahan merupakan respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Penyembahan merupakan rasa syukur dan ekspresi terhadap kasih, kebaikan, kemuliaan, kesetiaan, keagungan, kekudusan Tuhan. Makanya pasti kita akan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Nah, kita datang beribadah juga karena kita rindu mendengarkan sabda firman Tuhan. Ingat bahwa seringkali Tuhan tidak langsung mengubah keadaan dan situasi kita. Tetapi melalui firman Tuhan, apa yang diubahkan? Pikiran dan perspektif kita diubahkan. Nah, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Makanya firman Tuhan akan menimbulkan apa? Iman untuk kita menghadapi tantangan dan persoalan, bahkan kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Oleh sebab itu di tahun 2025 saya juga mau mendoakan kita semua supaya kita lebih kuat lagi menghadapi setiap tantangan di tahun ini. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat, getting stronger. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan dan juga fellowship di antara kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Stronger. Shalom FGCC. Selamat pagi, saya Yenti. Seperti biasa saya membawa kabar gembira. Saya mau hari ini yang baru pertama kali hadir di sini hanya melambaikan tangan karena saya mau welcome Anda. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang di online ya, yang ada lihat di. Oh itu ya, yeay, yang pertama kali hadir. Ayo silakan, Asyo tolong, ada satu keluarga baru yang baru saja hadir. Dengan baby yang sangat cakep. Aduh, so cute. Tapi by the way kita ada loh ya di nursery, di ruang nursery sama di atas kita ada Sunday school. Okay? Alright. FGCC ada Freshcom, yaitu biasanya kita ngomongnya Komsel. Kita ada beberapa kategori. Satu kita ngomong dulu ya yang adult. Itu Brother David and Esther. Ya, dari family Pro Family ini kita dipimpin langsung oleh Ibu Gembala kita. Jadi silakan aja bagi family-family yang belum ikut Komsel boleh silakan hubungi ataupun boleh juga hubungi Asyo yang di belakang. Oke. Nah, saya paling exciting kalau ngomong youth karena saya merasa saya itu youth banget. Youth juga jangan ketinggalan ya, youth ya. Dari saya dulu, dari saya join FGCC itu udah lama ya. Kalau aku ngomong itu dari JJ umur 1 tahun. Jadi youth dari 3 sekarang sudah sampai kalau nggak salah 7 atau 6 ya. Masing-masing itu banyak. Jadi sesuai dengan university masing-masing. Ada Xiamen, ada KFC, ada TOA, ada Sunway, ada banyak. Terus dipimpin oleh youth kita yang sangat berbakat, yaitu Saudara Heri Mukti. Langsung dipimpin oleh beliau. Jadi silakan aja hubungi telepon
telefon yang di belakang saya, ataupun usher ataupun volunteer yang di belakang dan di depan ataupun yang di belakang ya. Ayo, karena kenapa? Komsel bisa membuat kita itu lebih dalam lagi mengenal Tuhan, dan lebih lagi di dalam Tuhan, dan lebih lagi menjawab setiap firman-firman yang kita baca tapi kita nggak ngerti. Itu sih saya anjurkan. Oke, bagi yang sudah ikut Komsel, silakan mengundang yang belum ikut Komsel. Oke? Alright, news selanjutnya itu sangat exciting banget. Kenapa? Karena saya sendiri juga terlibat. Oke, hari ini kita ada kantin sukarela. Bagi yang rindu makanan-makanan Indonesia, hari ini kita spesial ada nasi uduk. Alright, ini kita untuk membentuk kantin sukarela itu untuk apa? Saudara-saudara juga ada naik ke atas ya. Kita masih perlu dana untuk lantai kedua. Oke, lantai kedua akan menjadikan kita tempat untuk tempat ya yang lebih nyaman lagi. Jadi kita perlu untuk kantin sukarela ini. Kantin sukarela ini adalah untuk pembangunan kami di lantai kedua. Tak lupa juga hari ini spesial ya, karena perdana kantin fundraising perdana ya di gedung baru. Kita buat lagi satu, yaitu counter gorengan. Counter gorengan ini kita tentuin ada harga, karena kita juga belinya dengan supplier. Jadi terpaksa kita harus tentuin harga ya. So 4 gorengan RM10 juga. Semuanya untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan lantai kedua, and kalau bisa lantai ketiga ya. Tapi it's okay. Jadi sebagai kita makan, kita merasakan masakan, terus kita merasakan kerinduan kita di negara kita, dan kita juga bisa membantu gereja. This is the most important thing. Alright? Oke, selanjutnya persembahan FGCC, yaitu persembahan kita ada beberapa kategori juga. Persembahan mingguan, Anda boleh ada scan, ada juga envelope yang berada di kursi, silakan scan, ada QR scan-nya, dan juga kalau misalnya mau kasih cash juga boleh. Jadi setelah ibadah hanya taruh di kotak persembahan. Bagi online, kalian juga bisa melihat QR code ataupun bank account yang berada di luar negeri juga ada ya, silakan aja. Terus kita ada perpuluhan, dan juga kita ada pembangunan gedung ya, fundraising untuk gedung Build Fund ya. Karena ya semua ini juga kita untuk kita semua, untuk Tuhan. Alright, jom mari kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, dan happy Sunday. Shalom
bangkit bergoncang Bapa. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia, amin. Yes Tuhan. Mari saat ini sama-sama saya ajak jemaat untuk kita mau mengangkat tangan kita. Yes Tuhan, biarlah setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. In the past, present and future, we know that you are always faithful, Jesus. Yes, Lord. We know your promise still stands forever, Jesus, in our life. We believe that you're gonna do it again, Lord. You're gonna do your way in our life, Jesus. We know that you're gonna move the mountain. You're gonna make your way in our life, Jesus. Church, in one voice we say it. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come,
still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. This is my confidence, you've never failed. Promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence, you never failed me yet. You've never failed us, Lord. You've never failed me yet, and I'll never will forget. You never failed me yet. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kami mau bersandar padamu Tuhan. Let us surrender our life to you Jesus. Where would I be if not for your grace that rescued me? My life surrendered to worship you. Where would I be if not for your grace that rescued me? Life surrendered
kami datang di hadirat-Mu, kemana kami harus pergi lagi Tuhan? Kami sadar kami adalah manusia lemah, kami sadar kami adalah manusia berdosa, kami manusia yang penuh dengan kejahatan, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hari Minggu Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang di tempat ini, bahwa kami tahu hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan. Kalau bukan Engkau yang menyelamatkan kami, kalau bukan Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami, siapa lagi kami bisa berharap dan bersandar Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami Tuhan datang di tempat ini, sehingga saat kami memuji menyembah Engkau, itu adalah ekspresi cinta, ekspresi iman kami di hadapan Engkau. Di saat kami menaikkan tangan kami, di saat kami membuka mulut kami memuji menyembah Engkau, kami percaya di situ timbul iman, di situ timbul lagi sekali lagi kami boleh berharap, kami berani lagi berharap kepada Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya tempat sandaran kami. Tidak ada tempat lain yang kami butuhkan selain Engkau Tuhan. Berbicara di tempat ini Tuhan, kami berdoa pada hari ini, saat ini teduhkan hati kami, tenangkan hati kami, teduhkan pikiran kami, bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami butuh firman-Mu yang terus Tuhan mengajar kami, yang terus mendidik kami, yang terus memperbaiki hidup kami, yang terus membawa kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam waktu yang singkat kami mendengarkan firman-Mu, biar kami boleh teduhkan hati kami, menerima pesan yang begitu berharga yang Engkau siapkan lewat firman-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, Tuhan, biarlah boleh disampaikan dengan kata-kata yang paling sederhana, dan boleh Tuhan ditangkap kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan hari ini bukannya menjadi pengetahuan dalam hidup kami, bukan hanya sekedar studi kami, tapi Tuhan, firman Tuhan itu yang mentransform hidup kami. Di tempat ini kami akan mengalami perjumpaan ilahi. Di tempat ini kami akan mengalami Tuhan sungguh-sungguh kehadiran-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh-Mu sendiri bekerja, menjamah dan membungkus tempat ini. Tuhan, anak-anak next yang ada di atas juga berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang sama-sama siap menerima firman, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Oke. Nah, tema kita tetap masih di dalam tema resilient ya, tentang ketahanan. Dan hari ini saya akan memberi judul khotbah saya tentang keep on praying. Katakan sama-sama, keep on praying. Nah, jadi sebelumnya saya mau bertanya kepada kita semua ya. Kalau bagi kita semua, kira-kira doa itu diibaratkan seperti mobil ya. Kalau kira-kira doa itu sebenarnya apa bagi kita? Ya kan? Kita menganggap doa itu seperti ban serap. Dan bahkan waktu saya bawa mobil, saya bahkan nggak tahu ban serapnya itu ada di mana. Sampai waktu mobil saya bannya kempes, baru saya panik cari ban serapnya di mana. Begitu juga dengan doa ya. Doa itu kita anggap kita nggak butuh, tapi sampai kita ada masalah baru kita cari Tuhan. Apakah demikian ya? Atau doa itu sebagai aksesoris yang lain atau tong sampah yang ada di mobil. Kita hanya tempat buang sampah, buang sampah, buang sampah. Tapi kalau nggak ada sampah, kita nggak butuh. Apakah demikian? Ya kan? Kita ada masalah, wah kita datang doa sama Tuhan. Tapi begitu tenang, begitu nyaman, santai, we don't need God. We don't need prayer, ya kan? Atau doa itu bisa juga seperti tagihan cicilan tiap bulan, ya kan? Yang loan di sini. Tiap-tiap bulan dikejar sama cicilan tagihan. Kalau nggak bayar dikejar rasa bersalah. Nah, apakah doa seperti itu juga? Kalau misalnya kita nggak berdoa, kita sepertinya merasa bersalah. Anggap ya.
Ya sepertinya, wow saya hari ini belum berdoa loh, begitu keluar mobil. Makanya saya jatuh loh, makanya saya kena ini loh, kena itu loh. Nah saya dikuasai perasaan bersalah. Atau doa itu seperti bahan bakar. Bensin atau kalau mobil elektrik ya perlu dicas, perlu listrik yang kita butuhkan hari-hari ini. Betul? Bagaimana kehidupan doa kita hari-hari ini? Mungkin kita boleh tanya. Tidak peduli mobil semahal apapun, tetap butuh namanya bahan bakar. Betul? Tidak peduli kalau mobil mau jutaan, ringgit ataupun belasan ribu, tetap butuh yang namanya bahan bakar. Right? Tanpa bahan bakar itu, mobil itu percuma. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah kita merasa doa itu adalah bahan bakar, bensin dalam kehidupan kita? Kalau tanpa doa, we have a meaningless life. Right? Nah, jadi saya percaya kita butuh bahan bakar sorgawi. Amen. Kita butuh bahan bakar setiap pagi. Karena kenapa? Karena ada firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan setiap pagi itu baru. Betul? Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Oleh sebab itu tidak peduli bensin kita sepenuh apapun, satu hari itu tetap habis dan setiap pagi kita perlu diisi oleh namanya bahan bakar dari Tuhan. Amen. Nah, oleh sebab itu hari ini ya saya akan membahas sebuah kehidupan sebuah teks yang di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ya. Mungkin di antara kita kalau mau jujur ya, mungkin ada yang sudah lama berhenti berdoa. Atau ada yang masih berdoa tapi seadanya. Doa makan, pagi, siang, malam, sebelum tidur. Maka kita berdoa kalau sempat. Tapi kalau mau jujur ya, kita itu kurang berdoa. Banyak orang Kristen kurang berdoa. Bahkan banyak yang saya lihat hamba-hamba Tuhan atau pelayan, mereka berdoa hanya pas di mimbar atau pas melayani. Ini satu reminder banget buat saya ya. Jadi ini penting banget buat kita mengecek kehidupan doa kita hari ini bagaimana. Seperti yang saya bilang, seperti ban serap atau seperti tong sampah yang kita anggap, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, atau mungkin juga ada orang tekun berdoa, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, ada yang tekun berdoa dengan motivasi yang salah, pemahaman yang keliru, seolah-olah pokoknya harus doa terus, harusnya mengganggu Tuhan, tanda kutip ya, sampai Tuhan menyerah. Nah itu yang akan kita bahas hari ini di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Oke, saya minta saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara boleh membantu saya di dalam baca ayat yang genap 2 sampai seterusnya. Oke, ready? Bapak Ibu saudara-saudari ready? Oke, ya. Saya mulai dari ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kedua, yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. 4. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka?
Oke, thank you. Nah, kita melihat latar belakang dari perumpamaan ini ada di pasal 17. Jadi di pasal 17 itu berbicara tentang akhir zaman dan penganiayaan. Baru kemudian di pasal 18 Yesus berbicara tentang doa. Yesus tahu ya orang-orang benar itu akan mengalami penganiayaan dan mengalami tekanan ya, dan dari orang lain juga mereka mengalami penganiayaan, dan mereka itu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi kepastian di dalam Lukas 18 ini. Jadi perumpamaan ini ya kita harus tahu diberikan Yesus bukan supaya tanda kutip memaksa Tuhan, tapi supaya tidak menyerah untuk berdoa. Kita akan bahas lebih detail ayat-ayat ini ya. Oleh sebab itu saya katakan why we must keep praying ya. Kenapa kita perlu sekali untuk terus berdoa ya. Yang pertama di sini saya menulis prayer is a necessity not a suggestion. Tuh. Doa itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah saran ya. Makanya di dalam ayat 1 Yesus memulai dengan jelas dan sangat jelas. Dia katakan mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, garis bawahi kata harus, selalu, dan tidak jemu-jemu. Di sini saya suka kata harus. Berarti doa itu bukan suggestion, bukan nasihat, bukan saran, bukan masukan. Yesus nggak bilang kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik saja kita boleh coba berdoa. Enggak, Yesus nggak bilang demikian, ya kan? Nah, jadi kata harus itu menunjukkan sebuah perintah. Katakan sama-sama perintah. Nah, perintah berarti sesuatu yang sangat penting yang butuh kita lakukan. Betul? Nah, yang kedua kata selalu. Nah, selalu artinya apa? Berarti terus menerus dong. Betul ya? Always. Terus menerus. Nah, Yesus juga nggak bilang waktu ada kalian waktu ada time, waktu ada ya waktu luang baru kalian berdoa. Yesus nggak bilang demikian. Atau kalau ada masalah baru berdoa. Tapi di sini ada kata selalu. Jadi doa itu adalah sebuah keharusan dan doa itu adalah sebuah konsistensi. Right? Sebuah konsistensi. Nah, kita ini suka berhenti berdoa kalau doa kita sudah dijawab. Betul? Atau kita akan berhenti berdoa karena kita merasa nggak yakin, kita give up. Karena doa saya nggak dijawab-jawab selama ini. Saya udah tunggu bertahun-tahun doa saya nggak dijawab. Nah, oleh sebab itu Yesus berpesan harus selalu berdoa. Walaupun doa nggak dijawab, di sini ada konsistensi. Betul? Kata ketiga adalah kata tidak jemu-jemu. Kalau menurut kita kata tidak ada jemu itu apa? Bosan, betul? Bosan, ya kan? Nah, ada anak-anak suka komplain, "Mama, saya kenapa harus berdoa terus tiap hari, ulang terus doa itu? Saya bosan dengan doa. Tiap hari itu aja doanya." Nah, kata jemu-jemu kalau kita lihat menurut bahasa aslinya itu sebenarnya bukan bosan. Ya, tapi lebih ke tawar hati, lebih menjadi nggak bersemangat lagi, merasa lelah, merasa kehilangan semangat, atau kehilangan hati dan bisa menyerah. Itu artinya tidak jemu-jemu. Jadi bukan masalah bosan berdoanya saja, tapi masalahnya kita udah kehilangan hati, kita udah tawar hati, kita udah menyerah dan kita menjadi lemah. Itu artinya tidak jemu-jemu. Oleh sebab itu Yesus memberi perintah kepada kita supaya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mungkin hari-hari ini ya kita berdoa, ya doa kita nggak dijawab-jawab dan kita merasa percuma deh saya berdoa. Betul? Udah sekian lama saya berdoa tapi hidup ini terasa berat, ya kan? Keadilan tidak datang kunjung, ya. Tidak datang-datang, ya kan? Jawaban tidak terlihat dan perlahan-lahan akhirnya kita berhenti berdoa. Saya pernah doakan teman-teman saya, teman-teman sekolah saya, karena teman-teman sekolah saya banyak belum percaya Tuhan.
Tapi satu waktu saya melihat nggak ada pun adalah satu ya nggak ada satu pun yang percaya Tuhan. Saat itu saya udah give up ya, berdoa buat mereka. Tapi saya bersyukur 2 minggu lalu kita ada reunian di sini, mereka semua datang ke sini, saya ketemu di situ, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya lagi, apakah kamu berdoa buat mereka-mereka? Do you still praying for them? Ada yang 31 tahun saya udah gak ketemu. Supaya itu tahu ya umur saya berapa hari ini. Nah benar, dari sana saya shock. Apakah saya masih berdoa buat mereka? Di malam itu saya berdoa kembali, menyebut nama-nama mereka kembali. Jadi jangan jemu-jemu berdoa, itu adalah lebih ke konsistensi, bukan durasi. Ya kan? Doakan hal yang sama setiap hari, doakan hal yang sama setiap hari sampai kita melihat jawaban doa itu datang. Yesus tahu dalam situasi tertentu kita perlu bertahan, betul? Bukan karena doa kita langsung dijawab, tapi karena kita mau belajar percaya ada sebuah pribadi yang mendengar doa kita. Nah, jadi ayat ini bukan berbicara tentang kecepatan Tuhan menjawab doa, tapi berbicara tentang kepastian Tuhan menjawab doa kita. Amin. Nah, jadi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, doa kita mungkin terasa simple, terasa kecil, but never underestimate dampaknya. Influence-nya itu we don't know. Kita nggak akan tahu influence-nya, ya. Nah, ketika orang-orang minta doa, Cishen saya doain saya dong gini-gini. Nah, sering kali dulu saya udah bertobat, puji Tuhan. Dulu oke, tapi habis itu lupa doain. Betul? Berapa banyak yang di sini ngaku demikian? Doain ya saya ya. Tapi habis itu oke saya doa. Tapi habis itu lupa. Di sana pernah sekali saya ditegur, you are a liar. You don't keep your promise. Makanya sekarang kalau orang bilang, minta tolong ya doakan. On the spot kalau ada waktu saya langsung doakan. Kadang ada saatnya di mobil Tuhan tiba-tiba ingatkan siapa, saya langsung doakan. Atau kadang benar-benar penting Tuhan gerakan harus doain seseorang ini. Kadang saya berhentikan mobil dan berdoa di sana. It's just simple, 1 or 2 minutes. But never underestimate the prayer. Amen. Karena doa itu sebuah kekuatan. Saya terasa banget ya di saat-saat lemah, di saat beban berat, di saat-saat melangkah. Tiba-tiba saya merasa kadang ada kekuatan yang Tuhan melingkupi saya. Tiba-tiba saya merasa ada iman yang mulai muncul. Dan saya tahu di saat itu pasti ada orang yang sedang mendoakan saya. Saya bersyukur II saya, dia pernah bilang, Shen, tahu nggak tiap pagi saya doakan kamu, suami, anak-anak saya. II saya udah 80-an tahun. Dan begitu juga mama saya. Selalu mendoakan. Nah itulah kekuatan yang saya butuhkan. Doa. Oleh sebab itu saya bilang, don't underestimate your simple prayer. Tapi dampaknya itu luar biasa. Saya bersyukur tim doa di tempat ini, teman-teman di tempat ini tidak pernah berhenti berdoa buat kami melayani. Oleh sebab itu saya percaya hari ini kami masih ada di tempat ini semua karena doa-doa dari Bapak Ibu, jemaat, teman-teman tim doa yang terus tekun mendoakan kami. Itu adalah sebuah kekuatan yang sangat diperlukan. Amen. Sebab itu don't underestimate your prayer. Coba ngomong kiri kanannya. Don't underestimate your prayer. Ada yang bilang, aduh saya susah berdoa. Gimana berdoa? Just simple as you talk to your friend. Right? Ngomong aja dengan hatimu apa adanya. Walaupun AIU Tuhan tahu kok. Betul? Tuhan tahu. Tuhan gak butuh puisi yang indah. Saya gak butuh anak saya kalau datang bacain puisi. Oh mama yang cantik hari ini. Mamaku yang super luar biasa. I don't need that. Right? Saya butuh just talk apa adanya. Itulah doa. Ya. Sebab itu yang pertama, doa itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti bahan bakar buat sebuah mobil, demikian juga hidup kita. Kita sangat butuh
bahan bakar sorgawi. Kalau enggak, kandas hidup kita lama-lama. Yang kedua, mengapa kita harus perlu berdoa? Terus berdoa. Yang kedua, the God we worship is not unrighteous judge. Jadi Allah yang kita sembah itu bukan seperti dalam perumpamaan ini adalah hakim yang lalim. Lalim itu artinya tidak takut Allah, benar-benar tidak takut Allah dan tidak takut kepada manusia. Nah, jadi dalam perumpamaan ini Yesus, ini menarik sekali. Yesus menceritakan tentang seorang janda yang terus-menerus datang kepada Tuhan, hakim itu, betul? Dia terus-menerus datang kepada hakim itu. Hakim ini tidak takut Allah dan manusia. Makanya di ayat kelima dia katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku. Highlight kata menyusahkan. Kalau di dalam bahasa Inggris NIV terjemahannya keep bothering me. Artinya tindakannya terus menerus mengganggu, memberi beban, terus menerus memberikan beban, terus mengganggu dan terus mengganggu. Terjemahan NLT itu keren banget, mewakili anak-anak muda. This woman is driving me crazy. Wih, keren kan terjemahannya? Nah, itu yang ketawa-ketawa tuh pasti pernah ngomong. This woman is driving me crazy. Jadi benar-benar mengganggu sekali. Jadi janda ini mengganggu terus-menerus tiap hari, tiap jam. Hakim ini benar-benar merasa terganggu. Jadi janda ini membuat hakimnya sampai terkuras emosinya, itu artinya menyusahkan, itu artinya sampai terkuras emosinya, sampai robek, sampai lemah, sampai capek deh, kayak pertahanan emosionalnya udah hilang. Betul? Nah, ada anak kecil yang dia selalu tiap hari tanpa miss dia ributin orang tuanya beliin handphone kepada dia. Tiap hari ganggu terus, mama beli handphone, beli. Akhirnya sampai orang tuanya udah akhirnya beliin juga. Nah, tapi ya, perhatikan dengan baik-baik, jangan salah mengartikan ayat ini, ya. Jadi ada orang yang menganggap pokoknya kita harus berdoa terus menerus sampai benar-benar gak berhenti, harus mengganggu Tuhan terus. Sampai Tuhan terkuras emosinya, sampai Tuhan gak ada pilihan, makanya mau gak mau menjawab kita. Bukan demikian. Jangan salah mengartikan, ya. Saya berdoa terus supaya saya dapat mobil 10. Gaji saya naik terus, gak pernah turun. Ya, which is itu gak salah kan. Tapi jangan pakai ayat ini. Karena konteks ayat ini adalah berbicara tentang orang-orang benar di dalam masa penganiayaan. Right? Nah, itu yang penting ya. Jadi bukan karena giginya doa, kuatnya, tekunnya doa kita atau puasa kita yang menjadi terkabul. Tapi dengan baik-baik. Di sini makanya perumpamaan ini adalah lebih berbicara tentang hakim daripada janda. Makanya Yesus bilang apa? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Di sini Yesus udah berkata dengan tegas. Yesus tidak berkata, lihatlah apa yang dilakukan oleh janda itu. Betul? Tapi lihat apa yang dikatakan dilakukan oleh hakim itu. Jadi di sini tokoh utamanya bukan janda itu. Tapi hakim itu. Hakim yang lalim. Nah, hari ini kadang kita mendoakan orang dan kita merasa kita mendapat jawaban doa. Sometimes kita merasa kita bangga. Betul? Saya pernah. Dulu saya pernah sering mendoakan orang kalau yang butuh mau hamil, ya kan? Saya sering doakan orang dan puji Tuhan berapa kali saya doakan, ya nggak berapa lama kemudian dia hamil, ya kan? Nah, saya pernah kejebak dan merasa sombong. Wih, doa saya top chair loh, right? Wih, doa saya top chair. Nah, jadi seolah-olah saya yang hebat, doa saya yang hebat. Padahal yang menjawab doa itu kan Tuhan. Betul? Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada orang itu.
Nah, jadi ini penting ya buat kita ya. Jadi di sini konteksnya itu adalah tokoh utamanya itu adalah hakim ini, bukan janda. Saya bersyukur setiap malam kalau Rabu tim doa FGCC di online ya kan, mereka selalu tekun mendoakan ya kan, tekun berdoa. Di saat kita lemah kadang didoakan, berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala. Dan di sana sepertinya tiba-tiba kayak ada iman yang tiba-tiba kayak dinyalakan. Nangkap ya? Seperti tiba-tiba dinyalakan. Dan saya bersyukur para tim doa kita itu nggak merasa doa mereka hebat. Banyak jawaban-jawaban doa yang kita Tuhan nyatakan. Tapi saya percaya tim doa nggak merasa mereka hebat karena Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan menitipkan jawaban doa di dalam mulut kita. Betul? Tuhan itu menitipkan doa. Tuhan menitipkan doa Iva untuk siapa doakan dan menjadi jawaban doa. Makanya oleh sebab itu penting sekali kita keep praying. Tapi ingat, kita ini hanya bejana, kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban doa buat orang lain, bukan doa kita yang sakti. Right? Yang sakti itu siapa? Tuhan kita. Kita mau doa sesakti apapun, ya, kalau enggak ini bahaya sekali. Kita akan kejebak, nggak ada bedanya dengan dukun-dukun di luar. Right? Peramal-peramal di luar. Wah, sakti mereka. No, ya. Jadi di sini adalah hakimnya. Kita lihat hakim ini pada akhirnya membenarkan janda ini walaupun apa alasannya nggak benar. Jadi di sini perhatikan baik-baik. Yesus mau memberikan perbandingan kontras antara hakim yang lalim dengan Allah yang benar. Kontrasnya apa di sini? Ada hakim yang lalim tahu ya, tadi aku udah bilang tidak takut Tuhan dan gak takut manusia, pokoknya jahat banget hakim ini. Kontras dengan Allah yang benar. Hakim yang tidak kenal janda ini, dia gak kenal dong janda ini, betul ya? Tapi Allah kita adalah Allah yang mengenal kita. Apalagi hakim ini gak punya hubungan dengan janda ini. Tapi Allah kita adalah umat pilihan, kita adalah anak-anak Allah. Amen. Hakim ini gak peduli dengan janda ini. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan hakim ini akhirnya bertindak karena terpaksa. Tapi dengan baik-baik, Allah kita, Tuhan yang kita sembah itu bertindak karena Ia penuh dengan keadilan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan anugerah dalam hidup kita. Amen. Oleh sebab itu, saya jangan salah pakai ayat ini. Saya dulu juga pikir, wah, top chair juga doa janda ini. Doa janda ini hebat juga bisa mengganggu hakim ini, tapi bukan. Ya, jadi tokoh utama itu adalah hakim yang lalim. Jadi kita tahu di sini Tuhan mau kasih perbandingan kontras. Kalau hakim yang lalim ini aja, janda ini dengan tekun tanda kutip mengganggu dia terus, apakah Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang lalim? Enggak dong. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan benar. Amen. Makanya dibilang apakah Dia nggak akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya. Jadi di sini kita harus ngerti bahwa kita berdoa bukan karena what you do, tapi karena who God is for us.
Siapa Allah bagi kita itu lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Jadi jawaban doa kita itu tidak ditentukan oleh ketekunan kita berdoa, usaha kita, tapi lebih ditentukan oleh sifat dan karakter Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amen. Nah, itu penting ya. Jadi ada kalanya Tuhan sengaja delay ya, but God's delay are not his denial. Sometimes his way of shaping us, not ignoring us. Tuhan sedang membentuk kita. Masih ingat ya yang 2 minggu lalu tentang bejana? Tuhan sedang terus memproses hidup kita. Amen. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita perlu terus berdoa? Yang ketiga di sini saya tulis, God is working even if you don't see it yet. Tuhan sedang bekerja walaupun kita saat ini belum terlihat. Makanya Yesus berkata apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Kata berseru di sini ini dengan baik-baik. Ini seperti kisah seorang buta yang berseru kepada Yesus. Masih ingat waktu dia berseru, Yesus orang Nazaret, tolonglah aku, sembuhkan aku. Dia berseru terus-menerus. Dan orang-orang di sana sampai katakan, hei diam. Tapi dia bukan diam, malahan dia terus. Dia malahan lebih kencang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini berseru. Dia tetap berseru walaupun orang lain suruh diam. Jadi sebuah seruan yang terus menerus. Kenapa? Karena Allah satu-satunya harapan kita. Gak ada yang lain lagi yang bisa nolong kita selain Tuhan. Itulah seruan yang benar-benar Tuhan tolong. Kalau Tuhan gak tolong saya benar-benar hancur, saya habis. Nah itu seruan yang benar-benar penuh iman. Dan benar-benar menyadari Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Gak ada others way, others God. Ya, jadi ini penting ya. Jadi orang buta ini walaupun disuruh diam oleh murid-muridnya, tapi dia terus katakan Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi berdoa dengan yakin, berdoa dengan terus menerus, artinya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan selain Engkau gak ada lagi tempat saya berharap. Amen. Nah jadi we cannot see his hand working in our life, tapi kita melihat pelan tapi pasti. Amen. Pelan pasti tapi pasti. Nah, kalau melihat gedung ini, kita nggak berani bayangin how-nya di awal-awal, betul? Banyak orang meremehkan, banyak orang merendahkan, dan banyak sekali orang yang berkata nggak mungkin. Secara kalkulasi memang nggak mungkin banget, betul? Tim finance dan tim gedung semua gemetar. How? It's a huge amount. How? Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita melihat tangannya yang ajaib yang terus bekerja, terus bekerja, terus bekerja. Pasti. Ya kan? Sometimes aja kita benar-benar geleng kepala lihat Tuhan. Di saat rekening udah habis, tiba-tiba ada aja isi lagi. Tiba-tiba ada isi lagi. Amen. Itulah Tuhan kita. God is working in FGCC. Amen. Saya boleh panggil teman saya ya, Linda, untuk boleh kesaksian bagaimana dia mengalami akan salah satu orang yang berkata mustahil. Kita dengar ceritanya. Thank you. Jadi aku masih ingat saya masih ingat kayaknya mungkin sekitar akhir tahun 2024 waktu itu Kokwang share kan di layar lagi news kayak kita mau pindah tahun 2005 bulan sekian, terus dananya masih kurang sekian. Saya ingat saya cuma nengok, waktu itu saya duduk di kiri suami saya nengok ke kanan, terus saya langsung bilang kayak ini gede banget, maksudnya kan dilihat buat ngumpulin dana sekian butuh sekian tahun, ini dananya masih kurang banyak banget, kita mau pindah kurang dari 6 bulan, 7 bulan gitu, kayak ini mah gak mustahil ya kayaknya. Soalnya kan saya sama Victor orangnya sangat matematis, sangat ngandelin perhitungan logis. Terus tapi ya udahlah, maksudnya ya udahlah, cobalah kita lihat, mungkin ini kesempatan buat kita lihat gimana cara Tuhan bekerja gitu. Terus ya fast forward to today
it has really happened gitu. We are here today gitu. Nggak tahu gimana caranya. Jadi ya Victor dan saya jadi saksi nyata gitu, gimana Tuhan benar-benar bekerja di gereja ini melalui pembangunan gedung. Terus Tuhan izinkan saya terlibat buat beli furniture di lantai untuk next gen dan untuk lantai 1. Dari awal budgeting sampai hari ini dari kosong, mungkin dari minus, Tuhan cukupin satu persatu, dari kitchen set, gorden, meja, kursi, ruangan pastor, semua dia sediain. Terus kalau dilihat dari segi budget sama dana yang masuk dari jemaat yang menabur, itu match dengan kebutuhan, nggak kurang, nggak lebih, it match until today gitu. Terus yang membuat kita terharu adalah satu anak muda, dia awal bilang saya mau komitmen sekian, tapi mungkin dicicil pelan-pelan, dan dia benar-benar cicil dalam waktu 2 bulan gitu. Maksudnya kan kita tahu dia youth, maksudnya bukan yang berkelimpahan gitu. Jadi kalau bukan Tuhan yang gerakan, mustahil dia juga tergerak dan sanggup. Terus kemarin beberapa hari saya bilang ke suami saya, mungkin kalau kita cerita kayak gini ke orang yang belum percaya, orang yang belum ngeliat, kayak itu mah kebetulan aja gitu, kebetulan gak ada duit, si ini ngasih duit gitu. Nah maksudnya tapi buat kita ini bukti nyata ya, di proyek yang rasanya mustahil secara hitungan manusia, Tuhan atur sampai detail sekecil apapun. Bukan karena iman kita yang besar, bukan karena doa kita yang sakti, tapi karena Tuhan yang mencukupkan. Thank you. Nah, dia waktu kesaksian di doa ibu-ibu, saya panggil hari ini untuk bersaksi. Tapi itu memberikan sebuah kekuatan dan memberikan satu kepastian bahwa Tuhan terus bekerja di gereja ini. Amen. Bukan karena hebat gereja ini. Gereja ini apa yang perlu dibanggakan? Gereja ini apa sih yang hebat gitu. Ya bagi yang tahu gereja ini banyak carut marutnya, banyak kelemahannya. Tapi yang penting adalah God is still working in us. Amen. Boleh gak beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. God is our backup. Orang backing, tahu ya backing ya. Kalau Mandarin bilang kausan, gunung batu kita yang tempat perteduhan kita. Walaupun kita nggak ada orang kuat, ya, walaupun banyak yang kuat secara fisik, ya kan. Tapi secara finance, secara banyak hal kita nggak ada orang kuat. Tapi yang penting God is our backing. Amen. Amen. Ngomong kiri kanannya, Tuhan itu backing kita loh, jangan main-main. Oke, yang keempat, ya saya udah dikasih waktu. Yang keempat, faith, holding on when there is no reason to hold on. Amen. Iman itu adalah tetap percaya saat gak ada alasan untuk percaya. Nah, Yesus menutup dengan pertanyaan yang menusuk. Perhatikan baik-baik di ayat ke-8, ya kan? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, jadi Yesus di sini pertanyaannya itu mungkin menunjukkan kedatangannya yang semakin dekat, ya kan? Makanya kedatangan Tuhan semakin dekat, kejahatan begitu menguasai dunia ini sehingga banyak sekali orang akan diseret, banyak sekali orang di gereja, orang percaya, orang anak Tuhan, orang Kristen akan meninggalkan iman sejati mereka. Jadi seperti Linda bilang, bukan karena iman yang besar, tapi karena iman yang bertahan. Amen. Iman yang bertahan itu adalah iman yang tidak menyerah walaupun belum kelihatan jawabannya. Jadi iman di sini di dalam konteks ini adalah penganiayaan. Nah, ketika kita dianiaya, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Ketika di tengah tekanan yang hari-hari ini orang katakan gak akan lebih baik saja daripada kemarin-kemarin. Apakah kita tetap bertahan di dalam iman kita? Tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan? Apakah tetap datang gereja? Apakah tetap ikut komsel? Apakah tetap melayani? Apakah kita tetap bertahan waktu orang berbuat jahat kepada kita? Apakah kita kehilangan kontrol? Kehilangan kesadaran kita? Nah, jadi di sini
kita bisa katakan, Tuhan, Engkau satu-satunya yang aku masih bisa percaya. Karena tuh aku tahu Tuhan tuh lebih mengasihi aku daripada aku mengasihi diri saya sendiri. Betul? Tuhan tuh lebih sayang kita loh daripada kita sayang diri kita sendiri. Tuhan tuh lebih sayang anak-anak kita daripada kita sayang anak-anak kita. Jadi makanya saya berdoa kiranya kita bisa berdoa seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jadi iman itu bukan sekedar percaya mukjizat, tapi iman tetap bertahan di dalam penderitaan. Amin. Kadang-kala kita berdoa ya udahlah pengen menyerah. Saya bersyukur minggu lalu waktu acara peresmian di tempat ini, waktu di tengah-tengah pujian penyembahan, saya nggak berhenti menangis terus di depan ini. Saya tahu Tuhan itu sangat baik dan sangat baik. Dan satu hal tiba-tiba waktu itu saya cuma ngomong, thank you Lord, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja buat gereja ini. Dan saya di sana sambil nangis dan saya terus mengucap syukur, Tuhan saya bersyukur suami saya tidak berhenti di tengah jalan dan balik kampung, tapau pulang. Saya bersyukur para leader di tempat ini tidak pernah berhenti. Ayo maju terus, pantang mundur. Saya bersyukur para volunteer yang terus tidak pernah berhenti. Walaupun kekurangan mereka harus overlapping banyak pelayanan, bersyukur tidak pernah berhenti. Thank you buat Pak Wampi yang tidak pernah berhenti, Bapak dan Ibu. Thank you buat David, thank you buat Kokwang, dan thank you buat semua jemaat yang tidak pernah berhenti buat gereja ini. Dan saya juga terakhir saya bilang thank you ke diri saya sendiri. Karena saya tidak berhenti. Tidak mengambil keputusan untuk give up. Di saat semua susah dan mustahil. Banyak hal yang mustahil. Ada kalanya kita melihat apa yang kita lakukan itu seolah-olah gak ada hasilnya. Sampai kapan? Hari ini mungkin hidup kita baik-baik saja dan kita mudah berdoa. Tapi di saat keadaan kita tidak baik-baik saja, apakah kita berhenti berdoa? Saya bersyukur. Makanya prayer doesn't always change the situation immediately. Doa itu gak langsung merubah situasi, tapi doa itu merubah kita. Amen. Justru saya merasa di saat saya lemah, di saat saya nggak bisa lagi berdoa, di saat ada kalanya nggak bisa lagi berdoa dengan kata-kata, ada kalanya saya cuma bisa menangis berdoa di sana, tapi saya tahu di situ justru saya paling butuh untuk berdoa. Jangan pernah merasa, saya nggak pengen berdoa lah, udahlah males lah. Justru di saat itu kita yang paling butuh berdoa. Amen. Di situ kita akan melihat tangan Tuhan bekerja, iman kita mulai dibangkitkan lagi. Makanya pohon bambu itu butuh waktu 5 tahun, betul, untuk mulai bertumbuh. Tapi setelah 5 tahun dia berkembang ke bawah dan dalam berapa minggu saja dia tumbuh 30 meter ke atas. Artinya begitulah doa kita. Kalau kita enggak melihat apa-apa saat ini, percayalah, Tuhan sedang memperkuat akar iman kita. Amen. Tuhan sedang memperkuat akar iman kita. Di saat nanti satu hari mungkin kita akan mengalami penganiayaan, ya kan, mungkin dianiaya istri, suami atau siapapun, ya kan. Di saat itu kita bisa tetap say God is good all the time and all the time God is good. Amen. Saya bersyukur Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dan saya bersyukur saya gak pernah berhenti. Karena tanpa gereja ini, saya gak akan bisa bayangkan hidup saya hari ini bagaimana. Mungkin saya akan jadi princess yang manja. Mungkin saya akan jadi orang yang lembek. Atau mungkin saja saya bisa udah gak percaya Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Disinilah saya belajar apa itu yang namanya iman sejati.
Di FGCC lah saya belajar apa arti tetap mengasihi dengan segala kondisi dan keadaan. Disinilah saya belajar melayani dengan motivasi yang tulus, even you don't get anything. Di sini saya belajar arti mengampuni ketika disakiti. Di sini saya belajar arti bertahan ketika ditinggalkan. Di sini saya belajar memberi tanpa hitung-hitungan. Di tempat ini saya nggak berani bayangkan tanpa gereja ini saya ada di mana hari ini dan jadi apa saya hari ini. Amen. Amen. Oleh sebab itu, mari hari ini temukan kasih dan anugerah Tuhan. Jika hari ini kita udah berhenti berdoa karena kecewa, yuk balik, mulai berdoa dan berseru kepada Tuhan. Jadi resilient itu adalah iman yang tidak menyerah, iman yang tetap berdoa, iman yang tetap datang kepada Tuhan, dan iman yang tetap percaya. Katakan, aku tetap percaya walau belum melihat. Amen. Oke. Oleh sebab itu 2 hal aja yang perlu kita bawa pulang hari ini. Yang pertama, saya rekap semua. Yang pertama, doa bukan tentang seberapa kuat kita, tapi siapa Allah kita. Kita diminta untuk terus berdoa, bukan karena Tuhan perlu diyakinin, gak perlu. Tapi karena Tuhan itu adil dan setia. Percaya dia adil, dia setia, dia penuh dengan belas kasihan kepada kita. Jadi sekali lagi jawaban doa kita bukan hanya karena ketekunan kita, walaupun diperlukan ketekunan untuk berdoa, tapi karena karakter Allah yang begitu mengasihi kita. Amen. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang kedua, iman sejati teruji saat jawaban belum datang. 2 hal ini jangan take away. Amen. Iman sejati itu teruji saat jawaban belum datang. Jadi Yesus di sini tidak mengajarkan kita, tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa, tapi Yesus mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam doa. Iman sejati adalah iman yang tetap percaya di tengah kesunyian, tetap berseru saat langit terasa tertutup. Jadi iman yang bukannya nunggu mukjizat, tapi iman yang bertahan di dalam apapun yang terjadi. Saya tutup dengan satu firman Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Highlight kata namun aku. Sekalipun apapun belum kelihatan seperti yang kita mau, namun aku akan bersorak-sorai. Even when nothing grows, I still trust the one who does the growing. Amen. Hanya dia Tuhan yang memberi pertumbuhan. Hari ini mungkin kita udah banyak yang udah merasa ya sudahlah. Kata sudahlah mungkin adalah kata-kata putus harapan, putus asa, putus menyerah. Ya sudahlah, suami saya memang gitu kok. Sudahlah, pernikahan saya memang gitu kok. Istri saya gak pernah berubah. Ya sudahlah, apa yang terjadi kita lihat aja. Saya berdoa hari ini, kiranya kita masih tetap tahu God is still working. Kita punya Tuhan yang besar. Amen. Jangan cepat menyerah. Saya mau katakan hari ini, keep trusting the one who does the growing. Yang penting kita terus menanam, terus menyiram, terus setia menanam dan menyiram. Sampai satu hari nanti saya percaya Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Jawaban doa kita gak pernah akan sia-sia. Ada di antara kita mungkin orang tua kita belum percaya Tuhan. Ada teman-teman kita, family kita yang belum percaya Tuhan. Kita udah bilang gak mungkin. Hari ini saya berdoa, mari kobarkan iman itu. Still ada kemungkinan bagi Tuhan. Amen. I rejoice not because everything is good, but because God is always good. Hari ini kalau kita yang udah mulai berhenti doa, yuk mulai doa lagi, yuk. Katakan kiri kanan, yuk mulai doa lagi, yuk. If you stop, start again.
Kalau hari ini kita khawatir, pray again in faith. Kalau hari ini kita merasa lemah, trust God that hears you. Jangan menyerah, jangan putus asa, terus berdoa. Amen. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita semua. Mari hari ini Tuhan berbicara apa di saat tadi kita mendengarkan firman. Hari ini kalau kita yang udah mulai lama tidak berdoa, atau kita mungkin berdoa hanya di saat butuh, ataupun doa hanya sekedar rutinitas agamawi. Tapi hari ini saya berdoa, kiranya kita melihat doa ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat kita perlukan. Seperti hidup kita ini tanpa nafas, demikian juga doa kita itu adalah nafas kehidupan kita. Tanpa doa kita akan mati secara perlahan-lahan di dalam kerohanian kita. Thank you Lord Jesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, Yes. tetapi Dia berjanji Tuhan. selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman yang sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Tuhan tak pernah janji Tuhan, langit selalu biru, pada saatnya kami akan mengalami musim hujan. tetapi Dia Pada saatnya kami akan mengalami musim kekeringan. Tapi di setiap musim apapun Engkau bersama dengan kami. Yes Lord. jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji Amen. berikan kekuatan. Mari katakan kepada dirimu sendiri, jangan pernah menyerah. Katakan sampai imanmu terdengar. Katakan sampai rohmu terdengar. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa saat ini. Apapun yang engkau sedang hadapi saat ini.
Bapak Ibu di tempat ini, saya merasa di antara kita ada hubungan suami istri yang mulai dingin. Ada pernikahanmu, kau merasa udah mulai kering, kau merasa susah untuk melewati hari demi hari. Udah terasa, ya sudahlah, bertahan saja. Tapi hari ini Tuhan mau kembali kobarkan kasih di antara kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mukjizat itu ada. Boleh nggak kalau suami istri yang ada di tempat ini, kita bergandengan tangan dan saya mau mendoakan kita di tempat ini. Thank you Jesus. Tuhan, hamba berdoa buat para suami dan istri yang ada di tempat ini. Tuhan, Kau sendiri akan terus bekerja dalam hidup mereka. Hari ini aku berdoa, meminta kasih mula-mula Allah dicurahkan di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa kalau hari ini mulai ada hubungan suami istri yang mulai kaku, mulai dingin, yang udah merasa bahkan bukan lagi suami istri. Mereka hanya sekedar pretend to strong, hanya bertahan saja Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan kembali Tuhan, ikatkan kembali dengan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga hubungan suami istri tidak akan mengalami kehancuran, tidak akan mengalami perceraian, tidak akan mengalami kehancuran di dalam nama Yesus. Mulai hari ini kami percaya mukjizat Tuhan itu ada. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah hubungan suami istri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sendiri akan memberkati para suami. Biar para suami Tuhan boleh seperti Kristus mengasihi istrinya, dengan benar-benar mengasihi dengan tulus tanpa syarat ya Tuhan. Kami berdoa buat para istri boleh tunduk dan taat kepada suami sebagaimana tunduk dan taat kepada Kristus. Biarlah Tuhan sungguh-sungguh di dalam hubungan suami istri kasih Allah dinyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Ikat mereka dengan covenant, ikat mereka Tuhan di dalam perjanjian Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dikobarkan kembali api cinta mula-mula di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para suami dan istri. Kami percaya hubungan mereka akan semakin kuat dan erat di dalam Engkau. Hari ini aku berdoa buat yang kalau hari ini mereka rindu untuk Tuhan ada keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Engkau buka akan setiap pintu-pintu rahim di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri akan melihat kerinduan mereka. Engkau tanamkan benih-benih ilahi Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada kemandulan, tidak ada Tuhan apapun yang memblok di dalam nama Yesus. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan sebuah sukacita baru di dalam nama Yesus. Terimalah dengan iman bahwa Engkau akan memiliki keturunan ilahi. Engkau akan membangkitkan generasi terang. Engkau akan membangkitkan anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Engkau akan mendidik anak-anak dengan baik. Engkau akan raise up a new generation for God. Generasi terang yang dibangkitkan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini aku berdoa Tuhan, kalau ada para orang tua yang udah give up dengan anaknya, mungkin anaknya udah mulai remaja, mulai Tuhan merasa udah terlalu jauh dan tidak mengerti lagi anak saya ini. Di dalam nama Yesus hari ini aku berdoa bahwa aku katakan bahwa Tuhan lebih peduli anak-anak kami daripada kami peduli. As long as kami percaya anak-anak kami percaya kepada Engkau, as long as kami percaya anak-anak kami itu mengasihi Engkau, mencintai Engkau, kemanapun mereka pergi mereka akan baik-baik saja. Tuhan bekerja menjamah setiap para anak. Biarlah mereka terus benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengejar Tuhan terutama dan yang utama dalam hidup mereka ya Bapa. Berkati mereka, beri kekuatan kepada para ibu Tuhan untuk mendidik, untuk mendampingi, untuk Tuhan bersama dengan para anak-anak melewati proses demi proses, sehingga Tuhan biarlah iman daripada ibu, iman daripada orang tua itu akan percaya bahwa anak mereka akan baik-baik saja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Hari ini Tuhan, kalau ada yang mengalami tekanan di dalam pekerjaan, mengalami tekanan di dalam bisnis, kami katakan kami masih punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami.
Di dalam nama Yesus berkati para bisnis Tuhan, berkati pekerjaan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus tambahkan kreativitas, tambahkan God's favor and man's favor atas hidup mereka, sehingga di tempat kerja mereka boleh seperti Yusuf, mereka boleh seperti Daniel yang berperform dengan baik Tuhan. Dan Tuhan bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang terlihat dalam diri mereka. Mereka akan Tuhan melakukan yang terbaik. Spirit of excellence akan dinyatakan dengan mereka Tuhan, sehingga orang-orang katakan sungguh ada Tuhan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Berkati apapun yang mereka kerjakan, semuanya akan berhasil dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkati mereka jadi channel of blessing Tuhan. Hari ini kalau dia mengalami pergumulan di dalam finance Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, uang adalah sebagai alat buat kami Tuhan. Uang itu ada di tangan kami yang kami pegang dan kami kelola dengan baik Tuhan. Biarlah uang bukan jadi tuan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Tuhan supaya Bapak Ibu di tempat ini dan Tuhan orang-orang di tempat ini mengalami mukjizat keuangan, sehingga Tuhan uang yang ada Tuhan diberkati Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan, untuk Tuhan sungguh-sungguh menjadi channel of blessing bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan berkati juga persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami bersyukur buat setiap kecukupan-Mu atas gereja ini. Berkati dana-dana yang masuk boleh dikelola dengan baik, sehingga Tuhan gereja ini Tuhan boleh terus memperluas kerajaan Allah. Setiap Tuhan duit yang masuk itu akan dipertanggungjawabkan dengan baik, boleh menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, boleh memperluas kerajaan, sehingga tempat ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi house of worship. Tempat ini menjadi training center. Tempat ini menjadi itu orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat ini akan menjadi sungguh-sungguh orang-orang dilatih menjadi pasukan dan tentara Allah yang siap untuk berperang, siap masuk ke marketplace yang menjadi berkat di sana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan siap terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan, semuanya akan berhasil dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Engkau akan diberkati jadi saksi, pemenang jiwa. Engkau akan diutus ke dalam rumahmu, diutus di tempat pekerjaanmu, diutus dimanapun engkau berada. Orang-orang akan melihat Yesus nyata dalam diri. Terimalah semua berkat yang mulia ini daripada Allah Bapa, kasih sayang dan persekutuan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari terima berkat sama-sama, kita katakan kami menerima berkat daripada Allah Bapa. Ada kantin fundraising di belakang dan temanya nasi uduk. Silakan menikmati.